Jambakkan tangan kiri, suarakan penuh hati, melangkahlah dengan keteguhan hati, angkat kepala kiri, suarakan isi hati, perlawanan ini takkan pernah henti. Halo, selamat pagi Indonesia. Selamat malam. Kita seru lagi, kita kembali di KR 53 Pertugas Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang. Malam ini Ini apa nih? lebih sore ya kita siaran ya. Karena mau apa, Bung? Mau nonton bola. Nonton bareng, memberi semangat pada timnas kita. Indonesia ya. Pada tim lama nggak pernah menang sama Thailand ini. Iya. Beberapa kali kalah nih. Kemarin sama Singapura tuh sudah dramatis. Sudah bikin deg-degan kemarin. Ya, hari ini malam ini Rabu 29 Desember 2021. Kita mau kicau-kicau apa ini, Bung? Kicau apa, Bung? Kicau. Kicau NU. NU lah. NU itu apa, Bung? NU. Kalau saya NU-nya Nunut Urip. Tentu NU ya Nahdlatul Ulama yang waktu itu saya menyebut legendaris lah. Hasyim Asy'ari, siapa itu? Bisri Samsuri, Wahab Hasbullah ketika itu. Muda. Oh iya, yang sangat muda waktu itu. Bagaimana tanggal 31 Januari 1926, tepatnya Masehi waktu itu ya, 16 Rajab 1344 Hijriah waktu itu, Oh iya, Bung. membuat Nahdlatul Ulama, wadah besar umat Islam. Wadah besar umat Islam. Wadah besar umat Islam waktu itu. Tradisional. Oh, tentu waktu itu meskipun tidak disebut organisasi masyarakat tertua ya Bung ya, masih ada yang tua lagi kan, tapi NU sudah mempunyai peranan yang begitu besar terhadap bangsa dan negara ini ya Bung ya. Tuh. Sebelumnya kan dia sebenarnya punya corak, Bung. Nah ya. Punya corak. Sebelum NU lahir itu juga punya corak tipikal yang saya bilang agak di pinggir tradisional tuh. Oh begitu ya Dalam Bung. konsep apa kelahirannya, di samping dia ingin mungkin punya energi yang mewadahi Islam yang tidak terwadahi, tapi dalam apa kritik situasinya ada lah Bung. Iya, 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 Situasinya iya. ada di mana kelompok Islam yang lain sedang tidak bisa mewadahi itu. Begitu ya. Tentu saya teringat sekali NU apa ya, pernah juga ketika dinamikanya itu menarik begitu, menyelimuti, membuka, begitu kan. Pernah juga bergabung sama Masumi, keluar 1952, keluar tarung sendiri sebagai partai politik, tetap termasuk Besar sekali. besar juga. Nomor 3 dia. Ya, mau tidak mau 1955 itu Masumi adalah irisannya NU atau NU irisannya Masumi, tetap 4 besar ketika itu ya masuk. Masumi nomor 2, NU nomor 3, PKI nomor 4, nomor pertama PNI jelas waktu itu yang diperebutkan tanggal 29 September 1955 itu Bung ya. Jelas 257 kursi. NU ketika itu mewakili mendapat 45 kursi. Ya. Cukup besar waktu itu. Besar, Ya. besar. Ya bagaimana pertarungannya di parlemen waktu itu ya tetap sama PKI waktu itu ya, bagaimana ya kampanye PKI yang dibantah oleh Yai Hasbullah waktu itu di parlemen. Wah seru kalau membaca itu, memang menarik itu, dinamika logika. Berarti ketika itu siapa yang bilang orang NU tidak mengenal dialektika? Oh, kalau waktu itu sudah luar biasa dialektikanya, lihat aja di parlemen itu ya Bu ya. Ya sebenarnya simbol dialektika NU sudah sejak dia masih ada Belanda Bu. Oh iya iya. Masih ada Belanda. Sudah ada ya itu ya. Jadi disebutkan apa atau di kategori tradisional itu kan cuma untuk membedakan saja, bukan tradisional itu tidak berdialektika. Ya. Kiai-kiai NU di masa Belanda itu sudah
jadi dialektika yang luar biasa. Sudah cerdasnya luar biasa seperti ya bikin kode-kode perlawanan luar biasa. Munculnya resolusi jihad itu kan juga bagian dari dialektika Hadratus Syekh Ya, Hasyim Asy'ari waktu itu kan. betul. Itu kan. Dan kesatuan tentara Oh, banyak dilahirkan. ya kalau kita runut dari sejarahnya mau tidak mau TNI lahirnya TNI dari dari NU. NU Hizbul apa Bung waktu itu? Enggak diwale-wale ya, Bung. Hah? Enggak diwale-wale. Dari laskar-laskar Ya, kerakyatan waktu itu termasuk di situ Hizbullah. Hizbullah, ada Hizbullah. Ya jangan salah, bukan Hizbullah yang ada di Afghanistan, bukan kan itu kan? Bukan. Hizbullahnya ini lebih karena sesuai cita-cita NU sendiri yang jelas motifnya berdiri NU ada 3 motif yang perlu dipahami pada masyarakat, motif agama, motif meluruskan Ahlussunnah wal Jamaah, itu motif nasionalisme. Hizbullah tentu Hizbullah nasionalisme kan. Iya. Begitu loh, yang begitu yang perlu Ini lancar sekali ini. Apa host kita ini? Ini mengingat dulu pernah membaca Bung cerita-cerita NU begitu. Oh, gitu. Hampir dilupakan, hampir ditinggalkan wis. Begitu. Ya, saya paling mengikuti serius dulu bagaimana polemiknya Kiai Haji Ali Yafi sama Gus Dur waktu itu. Iya. Ketika NU menerima dana SDSB dilawan waktu itu sekjennya Ghafar Rahman kalau nggak salah ya. Itu yayasan Yayasan Dana Sosial. Dana sosial di ini loh, di baru meninggal belum lama. Tuban, Tuban itu ya itu. Anak-anak NU yang ngajari ber-NGO. Oh itu Ghafar Rahman itu ya tahu itu. Termasuk kabar-kabarnya, pengetahuan saya berdirinya Lapas Dam NU itu. Ya Ghafar Rahman. Perlu teman-teman yang ada di sana yang di depan saya ini adalah mantan direktur Lapas Dam NU, lupa saya tadi mau mengenalkan. 10 tahun ya Bung ya di Jombang, 10 tahun sebagai direktur Lapas Dam NU. Terus di Jakarta. 10 tahun juga. 5 tahun. Tentu apal ya dinamikanya NU kayak apa, kulturnya. Remeh-temehnya lah. Remeh-temehnya. Kenapa harus remeh-temehnya? Gimana ceritanya? Lebih banyak yang yang menjadi sesuatu penting itu sesuatu yang mesti dilihat. Sesuatu yang dilihat apa sih sebenarnya yang kita lakukan ini menuju 2 abad. Menuju 1 abad, menjelang 2 abad. Iya, menjelang 2 abad, menuju 1 abad, menjelang 2 abad. Kira-kira gitu-gitu menjadi remeh-temeh yang sebenarnya menyita perhatian. Iya. Kira gitu, Bung. Gimana, Bung? Ya, tahulah. NU pada dinamika politik terutama, pada dinamika kultural terutama menjadi perhatian yang menarik. Ya, Bahkan nasionalis Indonesianis dari luar negeri yang datang ke Indonesia itu tertarik kayak Ben Anderson. ada banyak dulu yang datang ke kita itu sama Nur Hasanah dari Jepang. Bukan Nur Hasanahnya. Bukan Nyi Nur Hasanah. Bukan Mbok Nur Hasanah. Bukan itu ya menarik itu tentu. Nggak tahu nama aslinya siapa tapi dia memperkenalkan Islam dan pemerhati Islam di Jepang. Begitu ya Bung ya. Tapi NU lebih menarik itu ketika dipimpin oleh Gus Dur, Bung. Begitu dinamikanya sangat terlihat sekali. Ya, apalagi ketika waktu itu muktamar keberapa di Cipasung itu. Ya, ketika ada Gus Dur itu Iya. NU nampak di atas Ya, di atas menara. Iya, sebagai subjek lah. Nah, yang kaki-kakinya itu ada Yusuf Muhammad ya. Iya. Nah, yang Golkar. Iya. Yang P3. Selamat Effendi. Selamat Effendi Yusuf. Yusuf Muhammad di Jember itu. Ya itu. Banyak orang-orang yang di banyak parpol gitu, Bung. Kita menjadi di menara yang mendirect. Ya. Mendirect
dinamika politik. Iya, Tidak didirect. Gitu. Sudah menjadi fa'il paling tidak, sudah menjadi subjek. Bukan menjadi objek. Apa ya objek bahasa Arabnya supaya keren, Bung? Biar kayak anak pondok begitu loh, Bung. Maf'ul. Ada dinamika yang nampak kita tidak mendirect ketika misalnya isu isu 212. 212. Kan tidak mendirect sama sekali. Yang ini ya gerakan ini ya. Ya yang apa? Jadi sangat kuat menjadi Islam yang ciri baru. Tapi kalau saya membandingkan, Bung, lebih tajam ketika tahun 94 perlawanan dengan Abu Hasan. Bagaimana kayak apa Orde Baru ketika itu menyokong Abu Hasan dalam Muktamar Cipasung itu. Kalau 212 mah sudah bisa dibaca. Saya gini, 212 itu gambar NU yang tidak mendirect. Oh, begitu. NU yang tidak mendirect sebuah sejarah perjalanan. Saya pikir untuk konteks perkubuan begitu, atau tidak begitu ya. Tidak mendirect sebuah perjalanan sejarah yang ini jadi kayak sesuatu yang enggak apa dinamika yang sedang kita tidak kehendaki. Polarisasi agama yang begitu mencolok kemudian setelah itu gitu loh, Bung. Oh, itu ya, itu begitu seperti itu ya. Seperti itu. Yang jadi Islam politik menjadi sangat menguat. Kita maka itu nggak mendirect pencairan bahwa agama itu adalah kesucian yang jauh lebih besar kontribusinya untuk ruang-ruang nasionalisme, ruang-ruang kemanusiaan. Lebih mementingkan ke itu ke ruang-ruang itu. Iya. Makanya ketika itu Gus Dur menerima betul kan ketika Nurkolis Majid Cak Nur bilang Islam yes, Partai Islam no. Begitulah. Dan biasa-biasa. Biasa-biasa. Gejolak. Ya. Sekarang kafir. Dengan melengking kafir. Menarik ketika itu ya polemiknya itu yang terjadi. Ada banyak statementnya Cak Nur yang sebenarnya kalau di konteks kekinian kalau nggak ada mediatornya yang model kayak Gus Dur ya pasti kacau. Betul Gus Dur menjadi moderasi ya waktu itu dengan gagasan-gagasannya Cak Nur ya memang kayaknya yang bisa menerima jernih ya setuju tidak mesti mendukung. Dua orang Jombang itu saya melihat take and give untuk urusan wacana nasional itu, Bung, terjadi waktu otak itu. Jadi cair, Bung. Iya, otak jadi cair dan kita menjadi pintar. Sekarang kita mau membuat kalimat aja susah banget. Ketika dulu kalau kita bilang sekarang setuju mendukung, iya. Kalau dulu kan setuju tidak mesti mendukung. Iya. Setuju tidak mesti mendukung. Iya. Itu seperti yang terjadi waktu pertilawa, Bung. Sekarang begitu. Jadi kalau setuju, kalau nggak setuju kafir. Ini sekarang ini, Bung. Itu ya, Bung ya. Yang terjadi. Gimana ini, Bung? Apa yang mesti kita obrolin? Iya, apa ya. Ya, yang kembali lagi-lagi soalnya saya mempunyai kenangan sih, Bung, waktu makanya saya ingin mengulang ketika Muktamar 29 di Cipasung itu, Bung. Mungkin pertanyaan gini, Bung. Menjawab apa ini? Nanti dulu itu. Saya kan mempunyai kenangan, saya akan menyampaikan. Begitu ketika kemenangan Gus Dur dengan Abu Hasan ketika itu 29 Cipasung ya. Kita yang dari Surabaya masih rembes-rembes ke sana, tergabung pada kelompok-kelompok forum demokrasi dan ketika politiknya itu. Keren. Iya, keren waktu itu ya. Ada teman-teman Pijar, ada teman-teman Aldera waktu itu. Bagaimana Gus Dur tidak duduk di barisan depan. Iya, ada teman-teman PRD, tapi waktu itu bukan partai, belum namanya belum menjadi partai, masih persatuan kalau tidak keliru. Tiba-tiba Republika yang didirikan ISMI waktu itu menulis syukuran kemenangan Gus Dur diadakan di sebuah diskotik. Waduh, padahal di hotel atau di apa waktu itu. Kita rame-rame depan di demo Republika waktu itu menarik itu waktu itu. Itu ya. Sekarang sebuah perjalanan yang sungguh alot.
memang ya. Tapi di situ kehebatan Gus Dur Iya, dan Pak Cipasung. Kehebatan kedua Situbondo lah. Mm-mm. Situbondo di Situbondo mana waktu- NU sudah bicara satu poros yang sangat besar. Ada pengandaian negara Islam waktu itu. Iya. Misalnya orang-orang Islam model NU yang banyak di pinggiran sudah ada gejolak. Mungkin sekarang saatnya kita bicara negara Islam. Gus Dur dengan- Waktu itu yang diperdebatkan Muktamar Situbondo kan termasuk tolak asas tunggal dan dukung asas tunggal kan waktu itu kubu kan. Makanya itu udah Waktu itu luar tuh, biasa NU dimediasi oleh Gus Dur, Gus Dur. memediasi umatnya. Jangan sok besar. Akhirnya Nasionalisme. Yai Sidik juga ikut juga kan. Nah, pada awalnya Yai Sidik kan Iya. tidak setuju, tidak sepakat dengan asas tunggal. Dengan moderasi Gus Dur akhirnya ya enjoy tetap waktu itu menuju nasionalisme. menuju nasionalisme. Gus Dur bisa menggambarkan konflik ini adalah konflik kerja-kerja siapa saja, ada konflik internasional, ada konflik lokal, ada konflik intelijen. Nah, gitu kira-kira luar biasa. Iya, luar biasa. Gus Dur. Ada gambarnya tidak di sini? Ini gambar Gus Dur. Bisa jadi merinding lagi nih. Oke, Bung. Apa lagi, Bung, yang perlu dicuap di kicau-kicau ini nih, Bung, tentang menuju satu abad Menuju satu abad NU. NU menghadapi 2 abad NU. Menyongsong Menyongsong 2 abad NU. Saya ingat sekali apa ya istilah di NU dulu sempat apa sekarang kok bisa menjadi lupa tentang menjaga nilai-nilai tradisi itu loh, Bung. Menerima Itulah itu. Kalau lupa nggak usah diucapkan, nanti diketawain sama santri-santri nanti. Iya, menjaga tradisi-tradisi yang berguna untuk umat. Menerima barang lama yang baik dan menjaga barang lama yang baik dan menerima barang baru yang lebih baik. Itu sebenarnya apa sih, Bung? Itu dalam tradisi NU sendiri itu, Bung. Ya menjernihkan pikir, Bung, untuk kita ini tidak anti perubahan. Kita tidak anti perubahan, tapi kita juga tidak mudah membongkar sejarah, Bung. Gitu karena keteledoran pembongkaran sejarah ini bisa mengakibatkan kata Soekarno itu lupa sejarah. Lupa sejarah ya. Gitu, Bung. Gitu ya. Gitu. Oke, Bung, kita salam dulu, Bung, kepada teman-teman. Salam dulu, Bung. Salam. Ini ada Bung Darwin Lunamaya, Bung. Selamat sore Sidoarjo. Tetap semangat menuju 100 tahun NU. Ya. Gimana Pak Darwin ini? Darwin ini gimana? NU Sidoarjo. Siapa dulu NU Sidoarjo ya? Teringat kalau ngomong Sidoarjo itu teringat saya pernah mengadvokasi jurnalis yang dipenjara, saya menggunakan kekuatan banser, Bung. Saya koordinir semua itu banser-banser ya. Tidak berat akhirnya ya untuk dihukum begitu. Terbuka dulu. Terbuka ya. Tahun 99, tapi kita sempat menjadi guyonan. Ini zamannya demokrasi terbuka, presidennya Gus Dur. Kenapa kamu di penjara malah itu yang menjadi guyonan waktu itu tahun 99 itu ada teman wartawan yang di penjara. Gara-garanya sepele sih waktu itu. Ya berawal dari tulisan lah. Gitu kayak itu. Terus siapa lagi, Bung? Apalagi kira-kira. Apalagi? Siapa lagi kalau ada di kamera itu loh, di situ ya. Di sini tidak ada lagi. Ini saya sudah tidak bisa menjadi akun lagi, Bung, karena mengelola KR53 harus mempunyai nama asli dan store foto. Iya. Begitu, Bung. Ini belum ada banyak teman-teman. Salam-salam siapa? Salam-salam teman NU dong. Teman-teman NU. Siapa, Bung? Yang ada di Lamongan, Hamim Anwar. Hamim Anwar. Hamim Anwar atau siapa ini, lupa ini. Hamim Anwar lah. Hamim. Ya, salam sehat Hamim di sana di Lamongan. Sarif, Bung. Ya. Anwar di Nganjuk ada. Banyak lah, Bung. Banyak teman-teman NU. Atau simpatisan NU yang kayak Edi Muswadat lah, Bung.
kayaknya dia digaris sama dengan saya. Iya. Nunut urip. Ya. Syarif Lamongan. Lapesda dulu ya. Lapesda. Lapesda NU Lamongan. Ya. Terus siapa lagi, Bung? Ada Muat. Ya. Muat Ada di Muat. Lamongan juga. Lamongan dulu juga. Ada Blitar Mawan, Bu. Mawan, halo Bung Mawan, kapan lagi ke Jombang? Ini ditunggu. Ini lucunya karena gara-gara Bung Mawan tidak mau berangkat ke muktamar, kita nggak jadi berangkat ke muktamar. Kita nggak jadi berangkat ke muktamar. Enggak, saya mau ngurusi jamaah yang di sini saja. Keren. Enggak gitu. Halo Bung Mawan. Salam sehat selalu. Ada lagi siapa lagi, Bung? Ya yang sini-sini Gus Mami ya, Bu. Gus Mami, Ya, ya. nongkrong di Sufi kemarin. Oh ya, Gus Mami. Ditunggu tongkrongannya lagi di Sufi. Ya. Terus Mas Rofik, Cak Rofik yang di Museum NU. Nah, itu tema bagus tuh. Cak Rofik. Cak Rofik, terima kasih kemarin telah datang di kedai Sufi. Dia bicara perspektif 2 abad NU. Iya, 2 abad NU itu ya. Cak Rofik yang ada di Museum NU. Salam sehat selalu. Siapa lagi? Tentu Cak Khairul Anam. Kalau nyebut Cak Rofik tanpa nyebut Cak Khairul Anam itu kayaknya Enggak. iya. Feel-nya enggak kena ya. Iya. Nah, feel-nya. Gitu, fitnya enggak kena. Siapa lagi ini? Ada lagi banyak lah teman-teman dari Ya. itu. Oke, Bung. Yuk, Kita ini spesial ya, 40 menit ya. spesial 45 menit. 40 menit. Tambah-tambah ini gimana? 35 menit atau 45 menit? Oh, 40 aja. 40 aja. Gimana, Bung? Gimana, Bung, sekarang? Ada lagi. Bung lah yang ceritakan Apa tuh? lama di gimana? Ya, sekarang Ya tadi pertanyaan yang belum saya tanyakan dijawab saja enggak apa-apa. iya. Kalau misalnya begini, Bung. Iya. Jadi menjelang 2 abad di dalam perspektif pengelolaan sumber daya manusia dibandingkan Gus Dur kira-kira. Iya. Jadi kalau saya melihat misalnya bagaimana Gus Dur merajut sumber daya manusia yang di semua partai politik, Iya. di semua partai politik, di semua potensi anak-anak muda, Iya. sampai yang PRD, yang Sampai pers, iya. dia pahami seluruh konteks sejarah konteks sejarah asal muasal atau kepentingan setidaknya. Ada 2 hal asal muasal itu, misalnya kayak Slamet Effendi Yusuf itu Golkar, tapi Iya. mbahnya siapa? Dia paham betul. Paham, tahu ya. Yang PRD siapa mbahnya? Itu paham betul asal muasal. Atau di dalam konteks tadi itu kepentingan menjadi bangsa yang didirect NU menjadi penting. Kira-kira gitu. Itu seluruh potensi itu merekat. Seluruh Gitu ya. potensi merekat. Nah, sekarang seperti agak kalau ceritanya iki Cak Rofik itu kan ada kader-kader NU yang tiba-tiba tidak bisa masuk kembali kan, Bung. Oh ya itu ya. Tidak bisa masuk kembali di Blitar, di Telungagung. Ya di- memilih jualan sayur, memilih jualan peternak kambing. peternak kambing, Iya. jualan apa namanya? Jualan apa namanya? Jamur. Jamur, ya. Nah, itu nggak bisa kembali lagi Itu setelah di PKNU, setelah di Iya. beberapa tempat lah ya. Sebenarnya ini apa? Bukan karena tempatnya wadahnya itu sesek, Bung ya. Bukan tempatnya sempit. Ya, Karena dinamikanya yang sporadis atau bagaimana itu sampai tidak bisa kembali. saya kira kalau gambar besarnya kan gini. Kalau NU mendirect, kalau NU membangun ritmenya atau NU mengelit, ini tentu butuh pasukan yang sangat besar, Bung. Gitu Tapi ya. kalau NU menjadi subordinat atau dimainkan, ya Ya. kecil, Bung. Jadi
ruangnya jadi ruang politik yang nggak terlalu asik gitu. Berarti ketika zamannya Gus Dur, NU itu menjadi ruang yang lebar. Sekarang kembali menyempit, boleh dikata begitu. Ya kira-kira lah. Kira-kira begitu. Kalau mulai kelihatan ya dinamika kemarin. Semoga ini pas kamu tamar menjadi ya gitu lagi. Artinya kalau saya melihat juga dulu NU memang ada budaya feodal, tapi ketika zamannya Gus Dur feodalnya itu ludrukan. Ini kayaknya menjadi feodal yang konservatif begitu kira-kira. Begitu kira-kira, Bang. Meskipun begitu nggak usah dikasih alam. Begitu. Oke. Operatornya begini-begini, Bung. Kasih tanda. Tahu kalau kita gobios di studio ini ya. Begitulah kira-kira. Jadi kader NU itu hanya mengumpul di satu ruang politik yang dominan, di dalam konteks kekuasaan. Tapi di tangan Gus Dur NU mengumpulkan ruang politik di banyak politik sehingga untuk kepentingan kebangsaan. Jadi bedanya bicara kebangsaan, satu bicara kekuasaan. Wih, itu siap bisa. Itu ya, roda dinamikanya tentu akan menjadi sharing yang tidak tidak mengucilkan yang lain. Persoalan suka tidak akan muncul di situ kalau bangsaan. Iya, kalau politik kebangsaan menyongsong sesuatu yang sangat besar yang harus dimainkan untuk semua orang. Itu kira-kira ya gitu, besar. Kalau ya. kita mengandaikan kan kayak film Hollywood loh, Bung. Iya. Jadi tiba-tiba hari ini itu pemain-pemain senior tuh gak kepake, Bung. Gitu. Jadi kayak kalau film Hollywood itu kan nampak Iya. sekali kan yang senior ngumpul jadi film apa? Jadi film film ya. John Statham, Iya. Van Damme ketemu siapa itu ya gitu-gitu ya. Yang kalau film Indonesia tuh lihat itu Iya. film Indonesia tuh jadi Ya, yang tua jadi bapaknya kali. kayak apa Barry Prima sudah Iya, hilang dari udah hilang. peredaran. Iya, Itu begitu, kan Bung. kayak- Bung, kita bicara menuju satu abad NU, kenapa enggak ngucapin selamat setelah Muktamar 34? Oh iya, Ini kan sudah 30. pasti kita. Ini untuk terakhir, Bung. Untuk closing ini berikan selamat sudah kepada berapa menit ini? Sudah mau ini lihat. Operatornya sudah memberikan tanda-tanda Ya, selamatlah, Bung. Selamat kepada Gus Yahya Stakuf. Stakuf. Jadi nampak sekali Gus Dur telah mempersiapkan duduk di gitu. sampingnya waktu itu kan. Waktu itu ya. Samping kanan tuh Pak Said, samping kiri Gus Yahya. Itu nampak sekali kuat gitu, auranya. Dan orang sedang punya harapan besar bahwa menjelang 2 abad atau menuju 1 abad NU ini ada sesuatu yang fresh atau pola kepemimpinan yang kira-kira kita ingin bilang NU harus mendirect seluruh kepentingan nasional, baik di bidang penataan sumber daya manusia NU yang cukup baik, cerdas-cerdas, baik-baik, kuat-kuat, walau juga ini sebenarnya sebagian fasilitasi perebutan sumber daya politik ekonomi sosial ya. Bagaimana NU ini menjadi kontribusi terbesar atau kontribusi yang sangat besar tapi mengatur sesuatu yang kecil itu di dalam konteks misalnya sumber daya alam, lingkungan gitu ya, sumber daya politik untuk kesejahteraan alam misalnya, bagaimana isu-isu tentang merampas tanah rakyat itu selalu digelurakan dari muktamar ke muktamar, Bung. Tapi aksi-aksi sporadis dan sistematisnya memang belum pernah terjadi atau terjadi dilakukan oleh beberapa Lapasdam, ada lembaga-lembaga di bawahnya. Tapi belum di-manage dengan akselerasi yang baik, ya konkret sustainable lah, sustainability yang memiliki indikator bahwa ada penghentian
tanah-tanah perampasan tanah rakyat itu ada penghentian, ada pembagian tanah itu yang adil kira-kira gitu. Gitu ya. Sementara satu pengusaha yang besar sekali tanahnya, sementara rakyat nggak punya tanah. Iya, Itu ya masalah. itu banyak yang monopoli lahan, monopoli monopoli tanah itu, perdagangan, monopoli pertanian. perdagangan. Ya, Nah, bagaimana NU ya tentu kita tetap berharap dengan terpilihnya Gus Yahya kembali menjadi kalau Gus Yahya disebutkan adalah wujud dari Gus Dur, harus menjadi menata komposer ini menjadi konduktor yang ya tidak punya ketajaman. iya yang tidak baik. sepeninggal Gus Dur mereka berhura-hura. Untuk Oke, Bro. kembali, ya Nanti kita di semprit-semprit. semprit-semprit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.